Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Setio, mahasiswa semester 4 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah basis data lanjut, yaitu pertemuan yang pertama tentang review database 1. Eh, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Yang kedua memahami R model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Yang ketiga memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, yaitu memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ER model, yang ketiga model relasional, yang keempat struktur query language, yang kelima normalisasi. Di sini kita awali dengan pendahuluan, yaitu tentang basis data. Basis data adalah sebuah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, relasi di antara entitas. Manajemen sistem basis data sendiri atau disebut dengan DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. ER model sendiri yaitu gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat dan dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity sendiri adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity sendiri adalah kumpulan entity yang sejenis. Contoh gambar entity yaitu tabel employee yang terdiri dari SSN, name, dan load. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Contoh relasi antara entity yaitu tabel employee dengan tabel departemen. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh himpunan relasi yaitu tabel employee, supervisor, dan subordinate. Fitur tambahan untuk R model atau entity lemah yang disebut juga dengan weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau disebut dengan primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Himpunan entity, owner, dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entity lemah. Contoh entity weak yaitu ini employee dengan dependent. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama instan, yaitu tabel dengan baris dan kolom. Contohnya adalah baris sama dengan kardinalitas, atau kolom atau field sama dengan degree atau arity. Yang kedua skema, yaitu menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal tabel student terdapat SID berupa string, name berupa string, login berupa string, x berupa integer, GPA berupa rel. Batasan integritas atau integrity constraint, kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data, misal batasan domain. Instan dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dan entry sebuah data. Batasan kunci primary key atau disebut dengan primary key constraint, yaitu tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key file, dan key tersebut tidak memiliki subset. Foreign key,
Foreign key sendiri adalah himpunan file dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain, harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Struktur query language, bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL sendiri adalah sebagai berikut, yaitu select, from, dan where. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product table, yaitu klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditujukan oleh from. Struktur query language, yaitu SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu, exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau ada isinya. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Nested query, yaitu query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. SQL mendukung 5 operasi agregat yang ditetapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cah-cah atau menghitung bilangan lah, sum menghitung jumlah seluruh nilai, terus average menghitung rata-rata nilai, dan max yaitu mencari nilai paling besar atau maksimal, dan min mencari nilai paling kecil atau minimal. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang dikelompokkan dengan group by. Normalisasi. Istilah normalisasi berasal dari EF Code, yaitu salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih, sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bentuk normalisasi pertama, bentuk normalisasi kedua, dan bentuk normalisasi yang ketiga. Bentuk normalisasi yang pertama yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Ini contoh sebelum bentuk normalisasi yang pertama, dan ini tabel sudah bentuk normalisasi yang pertama. Ini bentuk normalisasi yang kedua, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci, memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Ini yang sudah dalam bentuk normal yang kedua, ini yang sebelumnya. Ini bentuk normalisasi yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Ini sebelum bentuk normal yang ketiga, ini yang sudah dalam bentuk normal yang ketiga. Selesai sudah materi kita kali ini. Kita masuk dalam soal, yaitu untuk mereview materi kali ini. Soal yang pertama, gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini, yaitu syaratnya perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk rekaman berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, dan E flat. Tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contohnya CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi, dan tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album.
Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Jawabannya adalah ini tabel ER yang mencakup semua kriteria pada soal nomor 1, bisa dilihat sendiri dan bisa dipahami. Ini sudah lengkap insya Allah. Kita masuk soal yang kedua, yaitu perhatikan skema relasional berikut ini. Tabel employee terdiri dari ID yang bersifat integer, name string, x integer, dan salary real. Tabel work ada ID integer, DID integer, part time integer. Kepada departemen ada DID integer, name string, budget real, manager ID integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Ini adalah jawaban tabel nomor 2. Bisa dilihat ini mencakup soal yang kedua. Dan untuk skema relasional pada nomor 2 didefinisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer menggunakan create table, tabel employee. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT, yaitu menggunakan select ID in name from employee, where the ID selected from department where the name IT. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Sama menggunakan select juga, from employee where select the ID from department where the name IT, and average select maksimal atau average X from employee where the ID atau select the ID from department where the name IT. Selesai juga pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang Anda lihat dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa komen-komen di bawah. Apabila ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu sebisa mungkin. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.